Rekan-rekan sekalian, mari kita mulai perkuliahan kita yaitu geodesi satelit. Ini kelas 01 ya yang diampu oleh saya. Minggu ini coba kita melihat tentang definisi-definisi dari geodesi dan geodesi satelit lah ya. Jadi ini semacam pendahuluan tentang geodesi satelit. Pertama-tama mungkin kita mulai dengan apa itu geodesi sendiri ya. Jadi geodesi ini sebenarnya profesi yang cukup tua di dunia ini ya. Memang mulainya dari pengukuran tanah ya, land surveying lah mungkin sekarang ini. Diinfokan bahwa profesi land surveying ini atau pengukuran bidang tanah ini mulai ada sejak zaman dulu manusia ada lah ya. Misalnya contohnya zaman Firaun di Mesir dulu. Banyak orang yang bercocok tanam punya lahan pertanian di bantaran Sungai Nil ya. Nah, kemudian Sungai Nil ini kerap banjir. Jadi kalau banjir itu kemudian nanti batas-batas tanahnya itu menghilang dan kemudian sesudah banjir surut biasanya orang kemudian berusaha merekonstruksi lah kalau sekarang ya. Nah, itu mulailah di situ ya. Kemudian ya sejak zaman tersebut mungkin misalnya membangun piramid dan segala macam kan perlu juga pengukuran-pengukuran ya. Jadi memang ini profesi yang cukup tua lah di dunia ya. Nah, kalau dilihat secara semantik sebenarnya geodesia ini dari kata geo dari bahasa Yunani artinya bumi dan daisia. Daisia ini I divide membagi-bagi ya. Jadi geodaisia atau geodesi ini seperti artinya mungkin dividing the earth atau mungkin awalnya itu mungkin membagi-bagi permukaan bumi untuk lahan pertanian dan untuk keperluan-keperluan lainnya ya. Nah, kemudian memang definisi geodesi ini terus berkembang. Nah, mungkin kita lihat ini definisi tahun 1880 dari Helmert. Jadi Helmut ini seorang matematikawan ya, kalau terkenalnya ya. Dia mengatakan geodesy is the science of measuring and portraying the earth's surface. Jadi geodesi ini adalah bidang ilmu yang mengukur dan kemudian merepresentasikan permukaan bumi ya. Jadi ini kalau di kita mungkin seperti ilmu ukur tanah lah ya, land surveying yang pertama ya, mengukur dan kemudian merepresentasikan dalam bentuk peta biasanya ya dari permukaan bumi. Nah, kemudian ada lagi definisi sedikit lebih modern yaitu tahun 1979 dari IAG ya, International Association of Geodesy. Di situ dikatakan geodesi ini adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengukuran dan perepresentasian dari bumi. Nah, di sini tidak dikatakan lagi permukaan bumi, tapi sudah bumi ya secara utuh, termasuk medan gaya beratnya di dalam istilahnya apa ya space dimensi 4 dimensi ini ya 3 dimensi yang berubah terhadap waktu ya. Jadi ini dia lebih modern ya definisinya. Jadi oleh IAG ini bumi sudah dilihat sebagai satu kesatuan bumi ya. Dan yang diukur dan direpresentasikannya itu termasuk juga medan gaya berat bumi ya. Dan juga variasinya ya, variasi temporalnya. Nah, selanjutnya ini kita lihat definisi dari Ohio State University di Amerika. Nah, ini tahun 2004. Nah, kalau Ohio State University ini mendefinisikan geodesi sebagai bidang ilmu yang sifatnya interdisiplin yang menggunakan pemanfaatan satelit, kemudian juga pesawat untuk secara tidak langsung lah ya mengamati
dan juga menggunakan pengukuran-pengukuran di permukaan bumi untuknya di sini yang pertama untuk mempelajari bentuk dan ukuran bumi, tapi di sini dimasukkan juga ya planet-planet dan satelit-satelit alamnya dan perubahan-perubahannya. Jadi dari bentuk, ukuran bumi, planet dan bulan-bulannya ya, variasi temporalnya dan juga tentu spasialnya. Nah, juga di situ disampaikan bahwa pengukurannya itu juga untuk menentukan posisi dan kecepatan dari titik-titik atau objek-objek yang ada di permukaan ya, di permukaan bumi maksudnya ini ya, atau di planet-planet. Kemudian semuanya itu ditentukan dalam satu sistem referensi koordinat terestris tertentu ya. Nanti kita pelajari juga ini apa yang dimaksudkan dengan sistem referensi terestris ini. Dan kemudian dari definisi ini juga geodesi ini kemudian mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan di atas ini untuk berbagai aplikasi ilmiah dan rekayasa ya. Dan ini disampaikan bahkan menggunakan matematika, fisika, astronomi, dan computer science ya. Ini semacam landasan daripada ilmu geodesi ya. Nah, kemudian ini ada definisi lagi tahun 2021. Ini nanti kalian bisa cek lah ya di situsnya. Jadi dikatakan geodesi ini adalah bidang ilmu yang secara akurat mengukur ya dan memahami tiga fundamental properties, tiga karakteristik fundamental dari bumi, yaitu bentuk bumi, kemudian orientasinya di dalam ruang ya, dan kemudian juga medan gaya beratnya. Tentunya berikut variasi-variasi temporalnya ya. Jadi ini hampir mirip sebelumnya ya. Jadi mengukur bentuk dan orientasi bumi dan medan gaya beratnya. Ini dari NOAA ya, di Amerika. Nah, kemudian ada definisi tahun 2008 ini ya. Jadi geodesi ini didefinisikan sebagai bidang ilmu yang menentukan geometri bumi, berarti dalam hal ini bentuk dan ukuran bumi ya. Kemudian kinematicsnya itu maksudnya pergerakan-pergerakannya, misalnya rotasinya, kemudian revolusinya mengelilingi matahari, dan juga pergerakan-pergerakan lokal lainnya ya. Kemudian juga mengukur medan gaya berat bumi dan tentunya evolusinya terhadap waktu ya, spatial dan temporal variationnya masuk. Nah, ini dari German Geodesy Research Institute lah ya. Nah, kemudian ini ada definisi yang cukup baru juga, yaitu dari AGU, American Geophysical Union, tahun 2021. Nanti kalian juga bisa lihat di sini ya linknya di internet. Nah, jadi kalau di sini didefinisikan geodesi ini sebagai bidang ilmu yang mempelajari geometri ya. Geometri ini bentuk ukuran ya. Kemudian struktural, jadi struktur dari bumi. Struktur ini berarti dari inner core sampai ke permukaan bumi ya. Dan gravitational properties, jadi properties karakteristik dari medan gaya beratnya ya dari bumi. Dan tentunya nanti spatial temporal variationnya ini ya, time evolutionnya berarti variasi temporalnya. Jadi geometri, struktur, dan medan gaya berat dari bumi berikut temporal variationnya.
dan juga mempelajari interaksi dinamis antara solid earth dengan komponen-komponen sistem bumi lainnya. Jadi saat ini memang bumi itu dilihat sebagai satu kesatuan sistem. Kita punya atmosfer, punya hidrosfer yaitu lautan, kemudian punya cryosfer di sini es, dan punya di dalam bumi ya, core ini ya. Nah, jadi geodesi ini juga mempelajari interaksi antara bumi dengan sistem komponen-komponen sistem bumi yang lainnya ya. Tentunya juga variasi-variasi spasial dan temporalnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang bumi kita ini sebenarnya sangat dinamis ya. Bukan hanya bentuk, ukuran, kemudian berotasi, kemudian berevolusi mengelilingi matahari, tapi juga saudara lihat banyak sekali internal forces yang bekerja di bumi ya. Bahkan dari dalam inti bumi sampai mantel dan juga sampai kerak bumi ya. Nah, di sini juga geodesi juga mempelajari hal-hal yang sama, tapi dengan objek bukan bumi ya, tapi planet-planet lain di dalam sistem matahari kita ya. Nah, ini definisi yang lebih modern ya. Ini sangat modern bahkan ya. Nah, ini ada semacam apa ya, pohon keilmuan. Sebenarnya ini dari buku Vanecek dan Krakowski ya, buku Geodesy the Concept. Cukup lama sebenarnya nih ya, sudah kira-kira 35 tahun yang lalu. Jadi Profesor Vanecek dan Krakowski ini menggambarkan semacam hubungan simbiose lah antara geodesi ya. Di sini geodesi dengan bidang-bidang ilmu kebumian lainnya ya. Jadi saudara lihat beliau menggambarkan ilmu geodesi itu fondasinya itu di matematik, fisik, dan computer science ya. Itu 3 yang mendasari ilmu geodesi. Sampai sekarang pun mungkin hampir sama lah ya. Nah, kemudian nanti ujung-ujungnya memang ke survei pemetaan, tetapi juga cabang-cabangnya ada untuk mendukung urban management ya, penataan kota, proyek-proyek rekayasa, ekologi, geografi, hidrografi, planetologi, lingkungan ya. Kemudian juga batas-batas wilayah. Tapi juga mempunyai hubungan simbiosa dengan ilmu-ilmu kebumian lainnya ya. Apakah itu geologi, atmospheric science, astronomi, space science, oceanografi, geofisik, dan seterusnya ya. Jadi memang saat ini memang ilmu geodesi ini semakin apa ya, istilahnya itu kalau dulu pelanggan utama kita itu profesi survei pemetaan, saat ini sudah menjadi apa ya, pelanggan ilmu geodesi atau ilmu geodesi bisa melayani ilmu-ilmu kebumian dan lainnya ya. Jadi hampir semua ilmu kebumian lah. Jadi kenapa memang prodi kita bergabung dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ya, salah satunya karena itu ya. Jadi cocok juga sih sebenarnya ya ininya di sana. Nah, kalau dulu memang itu berbagai subdisiplin geodesi dikenal lah ya. Pembagian konvensional dulu ada yang geometrical geodesi. Nah, ini yang terkait dengan aspek-aspek tadi ya, aspek-aspek geometri bumi ya, bentuk, ukuran, dan segala macam. Kalau physical geodesi ini lebih terkait dengan cabang geodesi yang banyak konsentrasi dengan medan gaya berat bumi lah ya, dan variasinya. Kalau mathematical geodesi ini banyak terkait dengan matematik, landasan-landasan matematik yang digunakan di dalam bidang geodesi ya, karena kan geodesi banyak sekali menggunakan matematik sebenarnya. Nah, kalau dynamical geodesi ini lebih ke yang terkait dengan bukan hanya bentuk, ukuran untuk geometri, ini medan gaya berat. Kalau dynamical geodesi ini banyak terkait dengan variasi-variasi spasial temporal dari
geometri, dari medan Gebrad ya. Jadi seperti tektonik, geodinamik dan segala macam itu juga nanti juga akan disinggung juga oleh bidang ilmu ini ya. Tapi kemudian memang dengan perkembangan keilmuan ada yang namanya satellite geodesy ya. Yang mata kuliah kita sekarang ini namanya satellite geodesy. Ada yang marine geodesy ya, yang concern tentang aspek-aspek geodesi di wilayah laut ya. Kemudian juga geophysical geodesy, ini mungkin banyak terkait dengan dynamical dan physical geodesy. Jadi ini semacam perkawinan antara ilmu-ilmu geophysics dan geodesi, atau geodesi yang melayani fenomena-fenomena geofisikal lah ya. Bisa saja nanti subdisiplin ini terus bertambah, bisa saja walau alam ya, karena memang perkembangan ilmu geodesi memang terus berlangsung ya. Nah, kemudian ini perkembangan-perkembangan terbaru. Jadi kalau dari definisi-definisi sebelumnya kita lihat memang ada 3 pilar geodesi lah ya. 3 pilar geodesi itu geokinematik, gravity field, dan earth rotation, yang semuanya diperlukan nanti untuk membangun suatu sistem referensi untuk keperluan aplikasi-aplikasi geodesi ya. Nah, yang pengertian geokinematik, rotasi, dan medan Gebrad kita lihat di sini. Jadi geodesi ini didefinisikan juga sebagai ilmu yang mengamati secara secara teliti, secara presisi, dan memantau secara konsisten sistem bumi dan dinamika-dinamikanya. Jadi dinamika dari sistem bumi itu pertama yaitu geokinematik ya. Jadi geometri dan kinematika sebenarnya ya. Mengukur bentuk geometris permukaan bumi, bumi padat, samudra ya, serta kinematika dan variasinya. Maksudnya kinematika itu kinematik dari bumi ya, mulai dari skala global sampai lokal nanti kita lihat ya, karena geodesi ini. Dan juga skala waktunya mulai dari yang cepat sampai yang panjang ya, yang sekuler, sangat lama ya. Dan kemudian nanti kita lihat pilar berikutnya itu rotasi bumi. Karena bumi kita ini berputar, dan kita tahu kan sistem referensi koordinat itu ada sumbunya ke arah kutub ya. Kemudian yang lainnya di bidang ekuator. Jadi sebenarnya sistem koordinatnya juga berputar bersama bumi. Oleh sebab itu memang rotasi bumi ini jadi penting untuk dipantau ya. Termasuk variasinya, dan dia juga merupakan indikator dari banyak pertukaran gaya lah ya, di dalam, pada, atau di atas bumi ya, karena kan bumi itu berputar, jadi dia mempengaruhi seluruh gaya yang bekerja di sistem bumi. Nah, kemudian pilar ketiga itu medan Gebrad. Jadi medan Gebrad ini penting ya, seperti definisi-definisi sebelumnya ya. Dan nanti dalam geodesi medan Gebrad ini banyak gunanya lah, kenapa kita pelajari ya. Nah, nanti pengetahuan tentang ketiga pilar geodesi ini, geokinematika, gravity field, medan Gebrad, dan rotasi bumi itu penting untuk merealisasikan kerangka referensi ya, yang diperlukan dalam pengamatan bumi ya, dalam kita mengobservasi bumi ya. Dan nanti kita lihat semuanya ini sebenarnya saling terkait ya. Jadi medan gaya berat bumi, rotasi bumi, geometri bumi, kinematika bumi kan sebenarnya satu sistem dia ya. Dan dia berhubungan dengan proses yang bekerja di bumi ya, baik di dalam bumi maupun di permukaan bumi, bahkan dipengaruhi oleh juga oleh atmosfer ya. Jadi memang ini integrated system lah sebenarnya sistem bumi ini ya. Nah, nanti kita lihat memang metode-metode atau sistem-sistem geodesi satelit itu penting nanti dalam penentuan dan pemantauan pilar-pilar geodesi ini ya.
Karena sifatnya global itu, maka memang perlu pengamatan dari satelit ya. Kalau pengukuran terestri saja dia tidak bisa mencakup seluruh bumi, ya memang kurang efektif ya. Makanya geodesi satelit ini penting dipelajari ya dalam konteks itu. Dan nantinya semua pengamatan ini akan bisa digunakan untuk menentukan kerangka referensi geodetik dengan akurasi tinggi ya, yang resolusi spasialnya baik dan juga stabil secara temporal ya. Karena ini diamati terus secara terus-menerus ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa medan gaya berat bumi ini penting ya dalam ilmu geodesi karena beberapa hal. Nanti kita lihat medan gaya berat ini menjadi sistem referensi untuk banyak kuantitas yang diukur ya. Salah satunya tentunya kalau kita lihat ya di sini bidang referensi untuk ketinggian ya. Itu kita mengacunya ke geoid ya, bidang ekuipotensial gaya berat bumi yang istilahnya berimpit dengan muka laut rata-rata ya. Kemudian juga mendefinisikan bentuk bumi nanti dia. Dan juga dengan informasi medan gaya berat kita bisa menginverse atau menginverse balik tentang struktur dan karakteristik bumi ya. Dan juga di dalamnya ya. Dan nanti juga kita lihat bisa untuk mempelajari perilaku satelit di bidang orbit karena satelit yang mengorbit bumi kan juga dipengaruhi oleh medan gaya berat bumi ya. Ini contoh kalau kita lihat medan gaya berat ini geoid ya. Bidang ekuipotensial gaya berat bumi yang berimpit dengan muka laut rata-rata ya, bumi kita ini dieksagerasi ya. Jadi dia tidak terlalu bulat sebenarnya kalau dilihat dari medan gaya berat ya. Nanti saudara pelajari hal ini di kuliah geodesi fisik nanti ya di tingkat-tingkat akhir ya. Tapi ini pentingnya medan gaya berat bumi di dalam ilmu geodesi. Nah ini contohnya juga, jadi bumi kita ini sistem yang sangat dinamis sebenarnya ya. Dan dia istilahnya mengirimkan banyak sinyal sebenarnya. Dan nanti kita lihat geodesi itu mengukur sinyal-sinyal ini ya dengan berbagai sistem dan metode. Tentunya bukan hanya geodesi ya. Kalau geodesi kan mengukurnya dalam konteks geokinematika, medan gaya berat dan rotasi. Tapi ilmu-ilmu lain misalnya geofisika, geologi, mungkin juga yang mengurusi klimatologi dan seterusnya mungkin juga mengamati ya. Jadi kita lihat memang di sini banyak sekali gaya-gaya yang bekerja dan bumi ini selalu bergerak, selalu aktif ya. Dalam konteks geodesi ini karena kita mendefinisikan sistem koordinat, misalnya sistem koordinat pusatnya di pusat massa bumi, kemudian sumbu rotasi, sumbu Z ke arah kutub, kemudian sumbu XY tegak lurus, kan semuanya ini sumbu-sumbu ini juga dipengaruhi oleh semua gaya-gaya yang bekerja di dalam sistem bumi itu ya. Makanya dalam konteks geodesi yang global, teliti, presisi, efek-efek dari semua gaya yang bekerja di bumi dari dalam sampai atmosfer itu menjadi penting ya. Meskipun nanti besarannya memang bisa milimeter, sentimeter, dan seterusnya ya. Tapi memang dalam sistem geodesi satelit nanti yang berketelitian tinggi ya itu juga perlu diperhatikan ya. Nah ini jadi kalau ada juga yang mendefinisikan ini ya. Jadi geodesi itu mengukur dan memodelkan sistem bumi ya. Jadi di sini ada sejumlah teknik ya. Ada yang ini yang berdasarkan space teknik, ini geodesi satelit lah ya. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya terestris, mulai dari sifat datar, pengukuran graviti permukaan bumi, pasang surut laut, dan seterusnya ya. Dan juga pengukuran menggunakan
apa ini, kapal di permukaan laut ya, dan juga pesawat atau drone segala macam dikelompokkan di sini ya. Kalau yang di atas itu yang satelit ya, lebih tinggi. Dan nanti ya memang ini ada geometri atau geokinematik, ada earth rotation, ini pilar-pilar geodesi lah ya. Ini medan gaya berat ya, ada parameter-parameter yang berusaha ditentukan. Nah, kemudian di sini ada sistem bumi. Jadi mulai dari atmosfer, lautan, hidrosfer, es ya, kemudian mantel, dari mulai inti bumi ya, kemudian juga sampai ke kerak bumi. Dan nanti kita lihat memang semua teknik ini biasa dikombinasikan lah ya, baik metode-metode ekstraterestrial atau space teknik dengan metode terrestris. Dan nanti ada yang kita lihat di sini pemantauan secara global, kemudian juga informasi tentang sistem bumi ya, dan nanti ada interpretasi yang jelas ya, dan kemudian juga ada teknologi-teknologi inovatif lainnya. Jadi kalau kita lihat skema ini memang geodesi saat ini di zaman modern ini memang mulai melihat bumi itu sebagai suatu sistem ya, di mana interaksi antara litosfer, atmosfer ya, kemudian juga hidrosfer dan bahkan juga cryosfer itu mulai dilihat lah ya, dan mulai diukur dan dimodelkan ya. Dan tentunya nanti dampaknya ke biosfer ya, ke manusia, ke lingkungan dan seterusnya. Nah, ini ada satu model 4 dimensi interaksi sistem bumi yang nanti bisa saudara lihat-lihat lah ya. Tapi intinya sistem bumi kita ini memang saling terkait ya. Jadi gangguan di satu sistem bumi itu bisa mempengaruhi bumi secara keseluruhan ya. Contohnya misalnya bisa saja letusan gunung api itu mempengaruhi iklim, kemudian iklim mempengaruhi curah hujan dan seterusnya ya. Dia mempengaruhi semua sistem, subsistem bumi. Dan nanti memang geodesi itu kita concern biasanya dengan bentuk, ukuran dan deformasi dari bumi, kemudian orientasi bumi, dan juga medan gaya berat dari bumi ya. Dan ini banyak parameternya itu nanti ya. Deformation of the earth itu apa saja, orientasi itu apa gitu ya, gravity field, medan gaya berat apa ya. Jadi biasanya orang-orang geodesi zaman modern itu berusaha menggunakan semua pengamatan metode berbasiskan satelit maupun terrestris untuk memahami lebih baik, lebih detail ya, dinamika sistem bumi ini ya. Jadi terus berkembang lah ini ya, ilmu geodesi. Nah, kemudian apa itu geodesi satelit ya? Jadi kita tadi sudah membahas pengertian geodesi, kemudian ruang lingkupnya, kemudian concern-concernnya di masa modern ini apa, dan seterusnya. Nah, geodesi satelit ini simpelnya itu adalah bidang ilmu geodesi yang menggunakan bantuan satelit ya. Apakah itu satelit alam ya? Satelit alam ini pengertiannya misalnya bulan ya, kemudian bintang ya, ataupun satelit-satelit buatan manusia. Misalnya satelit GNSS, remote sensing, satelit laser ranging kan banyak ya. Untuk menyelesaikan problem-problem geodesi ya. Jadi tadi problem-problem geodesi misalnya terkait dengan pengukuran, penentuan geokinematika bumi, medan gaya berat bumi, rotasi bumi, kemudian juga realisasi dari kerangka referensi ya. Nah, itu kalau geodesi satelit ini berbasiskan pengamatan-pengamatan yang menggunakan bantuan satelit ya, pengamatan ke satelit atau dari satelit atau antar satelit nanti kita lihat ya.
Jadi memang banyaknya sih saat ini banyak menggunakan satelit buatan lah kita ya. Tapi intinya kita menggunakan data-data pengukuran yang teliti ke satelit, dari bumi ke satelit atau dari satelit ke bumi atau antar satelit ya. Nanti kita lihat ya ininya. Nah ini ilustrasi saja. Jadi banyak sekali sistem satelit yang pernah dan masih digunakan ya. Jadi misalnya ini fotografi satelit sudah tidak digunakan lagi sebenarnya ini ya. Ini dari zaman dulu ini memotret satelit dengan latar belakang bintang ya. Nanti kita bisa menentukan posisi dan segala macam. Satelit Doppler ini transit satelit juga sudah tidak beroperasi, sekarang sudah tidak digunakan. Nah ini satellite laser ranging. Satelit laser ranging ini mengukur jarak ke satelit dengan laser. Ini masih ada. Ini satelit navigasi GNSS masih ada. Terkenal kan GPS ya, tapi ada GPS GLONASS, Galileo, Beidou ya. Nanti saudara ada kuliah survei GNSS di semester depan lah ya, di semester depan. Kemudian juga ada pengamatan ke bulan ini nanti ya, laser ranging ke bulan. Kemudian ada pengamatan ke bintang yang ada di tepian alam semesta, ini Quasar ya, VLBI nanti. Kemudian juga astronomi geodesi. Astronomi geodesi ini dari zaman dulu sebenarnya ya. Orang menentukan posisi dengan pengamatan bintang. Sampai sekarang pun sebenarnya masih bisa digunakan ya. Karena bintangnya masih ada dan seterusnya ya. Meskipun sekarang orang menentukan posisi lebih senang menggunakan GNSS lah, terutama GPS ya. Nah ini juga ilustrasi lain dari ini ya. Ada beberapa satelit yang lain, misalnya altimetri ini banyak untuk kelautan ya. Kemudian ada DORIS, ini juga banyak untuk penentuan posisi dan lain-lainnya hampir mirip lah ya. Nah nanti kita lihat memang seperti saya katakan sebelumnya, memang metode-metode geodesi satelit ini menjadi tumpuan utama lah ya pada zaman atau era modern ini. Untuk mengukur, mengamati ya pilar-pilar geodesi dan merealisasikan kerangka referensi yang sifatnya global atau regional. Memang orang sekarang banyak bertumpu ke metode-metode geodesi satelit ya. Kalau metode-metode terestrial pun yang biasanya dipakai kan untuk skala lokal ya. Bahkan di skala lokal pun kadang-kadang ya kita tetap menggunakan metode ekstraterestrial ya. Misalnya untuk ukur persil tanah di samping metode terestrial pakai pita ukur gitu, poligon. Mulai banyak juga dibantu dengan GPS ya untuk koordinat titik-titik persil dan sebagainya ya. Itu contoh saja ya. Jadi memang di dalam survei pemetaan pun sekarang mulai banyak mengintegrasikan metode-metode berbasiskan satelit dengan metode-metode terestrial yang sifatnya konvensional dulu ya. Tapi peralatan-peralatan untuk metode terestrial pun sekarang sudah semakin baik lah ya, sudah semakin canggih lah ya dengan perkembangan teknologi ya. Nah, nanti kita lihat sejumlah aspek dari geodesi satelit dan ini juga nanti akan kita bahas. Misalnya minggu berikutnya kita akan membahas sistem koordinat di 2 kali pertemuan. Nanti kita masuk ke sistem waktu, kita pelajari juga tentang orbit, kemudian sinyal dan propagasi ya, dan juga sistem pengamatan dan pengukuran. Kalau aplikasi, saudara bisa baca-baca lah nanti ya. Pengolahan data mungkin nanti adanya kita pun juga mungkin hanya yang terkait dengan GNSS ya. Itu pun di kuliah survei GNSS semester depan. Tidak di kuliah ini ya. Kemudian dinamika satelit nanti disinggung di mana perlu lah ya. Tapi intinya
kuliah ini nanti kita akan melihat sistem koordinat, sistem waktu, orbit, sinyal propagasi, dan sistem-sistem pengamatan dan pengukuran ya. Nah, kalau kita lihat nanti dalam geodesi satelit, peran dan fungsi satelit itu biasanya bisa dilihat dua lah ya. Pertama, satelit itu sebagai target. Biasanya target sebagai titik kontrol yang diketahui koordinatnya. Kemudian kita mengukur jarak ke satelit untuk menentukan posisi kita ya. Ini sifatnya lebih geometrik, makanya namanya metode geometrik dari geodesi satelit. Tapi ada juga peran dan fungsi satelit lainnya, yaitu seperti kita ketahui pergerakan satelit ini dipengaruhi oleh medan gaya berat bumi ya. Jadi satelit itu bisa pergerakannya tidak stabil tergantung medan gaya berat bumi yang dilaluinya ya. Nah, jadi dengan mengamati gerak-gerik satelit, kita bisa mempelajari medan gaya berat bumi yang menyebabkan perubahan gerak-gerik tersebut. Nah, dalam konteks ini satelit dilihat sebagai sensor lah ya. Kalau tadi sebagai target di metode geometrik, di metode dinamik ini sebagai sensor ya. Nah, tetapi saat ini ya memang orang biasanya sudah mengkombinasikan dua-duanya lah ya. Jadi kadang-kadang satelit itu sekarang juga banyak membawa multisensor ya, sensor-sensor yang bisa sekaligus untuk metode geometrik dan juga metode dinamik. Dan juga algoritma-algoritma yang baru-baru kan sekarang bisa mengkombinasikan pemanfaatan kedua metode ini ya secara simultan. Nanti ya kalau saudara nanti kuliah S2 atau S3 di bidang ini mungkin lebih paham lagi lah ya ininya. Nah, kemudian keuntungan penggunaan satelit apa saja? Kalau kita bandingkan dengan metode terrestris ya. Ya, keuntungan jelas cakupannya relatif lebih luas ya, karena satelit kan tinggi ya, bisa melihat bumi. Ada satelit yang tingginya dari beberapa hampir dekat 1000 sampai ada satelit navigasi seperti GPS sampai 20.000 kilo ya. Dan kemudian satelit ini karena dia banyak, biasanya satu satelit bisa membawa sejumlah sensor sekaligus, dia bisa mengukur, mengamati banyak parameter ya, lebih banyak dan lebih beragam lah. Nah, kemudian juga satelit ini bisa mengamati lebih baik dinamika suatu fenomena ya, karena dia punya apa ya, helikopter view lah istilahnya, bisa mengamati suatu fenomena dengan lebih baik. Misalnya kalau terjadi gempa dengan citra satelit, kita bisa tahu dalam wilayah yang besar kerusakannya di mana saja, mungkin sepanjang sesar dan seterusnya ya. Kemudian juga secara operasionalisasi, karena satelit itu selalu mengelilingi bumi ya, jadi suatu daerah bisa dipantau terus-menerus ya, atau bahkan bisa dikunjungi lagi dalam tergantung repeat orbit time-nya berapa ya. Jadi ini menarik jadinya ya. Bahkan kalau misalnya satelit GPS untuk penentuan posisi, itu kita bisa menentukan posisi kapan saja ya, tidak tergantung waktu, cuaca dan segala macam. Meskipun satelit GPS yang diamati berganti-ganti, tapi fungsi pelayanan penentuan posisinya berjalan terus ya. Ini yang menarik juga dengan satelit ya. Dan biasanya juga satelit ini kalau kita menentukan parameter misalnya posisi, kecepatan dan segala macam ini, dia sudah dalam satu sistem koordinat yang sifatnya global, 3 dimensi dan relatif homogen ya. Jadi kita menentukan posisi di berbagai pulau di Indonesia, sistem referensi koordinat atau datumnya samalah. Itu yang menarik juga ya. Dan tentunya ya relatif tidak dipengaruhi oleh cuaca, kondisi topografis ataupun batas-batas politis administratif ya. Jadi ini menarik ya. Jadi bisa saja kita menentukan beda koordinat antara Jakarta dengan misalnya Palembang ya.
secara cepat misalnya ya, tanpa dipengaruhi oleh kondisi topografis di antara Jakarta, Palembang, dan juga kondisi cuaca dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat metode pengamatan geodesi satelit ini sekarang banyak ya, tapi nanti ini kita lihat masing-masing di akhir-akhir semester nanti ya. Jadi ada yang misalnya sistem pengamatan dari bumi ke angkasa, misalnya di sini satelit fotografi ya sudah nggak ada lagi. Kemudian ada satelit lunar laser ranging ke satelit atau ke bulan, atau juga GNSS ya seperti GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan DORIS. Nah itu bisa dikelompokkan ke inilah ya, pengamatan bumi ke angkasa, karena yang lebih aktif itu di sistem peralatan di bumi. Ada juga dari angkasa ke bumi ya. Ini very long baseline interferometry misalnya ya, di mana ada kuasar bintang-bintang yang secara alamiah memancarkan gelombang elektromagnetik untuk diamati ya oleh antena di permukaan bumi. Kemudian ada satelit altimetri ya, satelit radar altimetri biasa untuk mengamati dinamika permukaan laut. Kemudian ada spacebound laser, jadi yang satelitnya yang memancarkan laser ya. Kemudian juga ada satelit gradiometri ya, untuk mengamati perubahan medan gaya berat. Tapi ada juga pengukuran yang sifatnya dari satelit ke satelit ya. Ini istilahnya satellite to satellite tracking. Nah ini banyak juga digunakan untuk mempelajari medan gaya berat bumi ya. Nah, kalau kita lihat operasionalisasi dari sejumlah sistem geodesi satelit, sebenarnya yang paling tua itu ya metode pengamatan ke bintang ya. Ini astronomi geodesi, mulai sejak tahun 1884-an lah ya, dengan menggunakan teleskop dan seterusnya. Sampai sekarang pun bisa digunakan kalau kita mau ya. Nah, ini satelit fotografi ini sudah tidak ada lagi. Jadi tahun 64 sudah hilang. Satelit laser ranging itu mulai tahun 64 sampai sekarang terus. Lunar laser ranging juga dari tahun 69 sampai saat ini masih. Kemudian VLBI ini dari tahun 1965 juga sampai sekarang masih. Satelit altimetri juga ini 1973 ya, sudah mulai. Dan juga satelit navigasi di sini ya seperti GNSS sekarang ya, sejak 1964. Nah ini satelit Doppler yang pertama ya. Kemudian GPS, kemudian ada GLONASS, ada Beidou ya. Sekarang itu ada Galileo ya. Tapi memang sudah cukup lama lah sebenarnya sistem-sistem ini ya. Kalau kita lihat, kalau berbasiskan satelit buatan manusia ini di era tahun 1960-an lah ya, mulai. Jadi kalau kita lihat teknik-teknik geodesi di era modern saat ini, umumnya itu berbasiskan pada penggunaan satelit ya. Apakah itu untuk teknik-teknik yang sifatnya geometrik, ini semua sistem satelit. Kemudian juga untuk pemetaan laut dan kawasan es, itu juga ini semuanya satelit, satelit radar dan satelit altimetri. Kemudian juga untuk pemetaan topografi pun juga sekarang sudah mulai banyak menggunakan satelit-satelit. Kemudian juga untuk pemetaan medan gaya berat bumi ya. Ini CHEM, GRIS, GOCE, ini semua satelit gravity gradiometri ya. Jadi kita lihat memang teknik-teknik modern geodesi yang berbasiskan pada geodesi satelit saat ini ya dimanfaatkan baik untuk fungsi-fungsi geodesi yang sifatnya klasikal ya, untuk survei, pemetaan, penentuan posisi, maupun untuk aplikasi-aplikasi yang modern yang terkait dengan studi geoscience ya, dan
sistem bumi secara keseluruhan ya. Ini beberapa ilustrasi dari metode-metode geodesi satelit yang digunakan. Nanti kita lihat ya satu persatu di ada minggu-minggunya lah nanti ya kita membicarakan sistem-sistem geodesi satelit ini. Nah, saat ini memang ada usaha untuk mengintegrasikan atau mensinergikan berbagai teknik pengamatan geodesi ya. Karena seperti kita ketahui masing-masing metode ini punya kekuatan masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Nah, diharapkan dengan menggabungkan itu bisa saling komplementari lah ya, kekuatannya semakin bertambah dan juga kelemahan-kelemahannya saling tertutupi akhirnya ya. Dan istilahnya itu sekarang GGOS ya, Global Geodetic Observing System. Kalian bisa baca-baca ini ya, ada situsnya juga. Dan ini ada buku yang khusus memang mengenai GGOS tersebut. Buku ini setahu saya bisa di-download juga ya dari pdfdrive.com itu ya. Dan nanti kita lihat GGOS ini mencoba mengkombinasikan metode-metode geodesi satelit. Dan nanti ada 5 level lah ya. Level pertama nanti ada stasiun-stasiun kontinu yang mengamati terus-menerus sejumlah satelit dan juga ya satelit buatan lah umumnya yang bisa diinikan kontinu ya. Misalnya mengamati secara kontinu satelit-satelit GNSS seperti GPS course dan seterusnya ya. Kemudian di level 2 ini ada yang low Earth orbit. Ini satelit-satelit GRACE, CHEM, ini satelit mempelajari medan gaya berat. Ini JASON, ini satelit altimetri untuk permukaan laut, ini satelit laser ranging ya. Kemudian ada yang di medium Earth orbit. Nah, ini umumnya satelit-satelit navigasi ya. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou ada di sini. Kemudian level 4 yang lebih tinggi lagi itu ada bulan dan planet ya. Biasa bulan, lunar laser ranging ya. Nah, kemudian yang paling tinggi lagi, paling jauh dari permukaan bumi itu quasar ya. Bintang yang adanya di tepian galaksi kita gitu ya, jauh sekali. Dan ini untuk VLBI ya. Nah, ini berusaha dikombinasikan di dalam sistem yang namanya Global Geodetic Observing System. Nah, nanti kita lihat untuk merealisasikan pilar-pilar geodesi itu sejumlah metode geodesi satelit ini bisa kita lihat manfaatnya. Misalnya untuk geometri dan kinematika bumi serta variasinya kita bisa menggunakan GNSS, INSAR, remote sensing, satelit altimetri, dan mobile satellite ranging, dan juga pengamatan-pengamatan yang sifatnya terestris ya. Ini tide gauge untuk mengamati muka laut, dan ini beda tinggi ya. Jadi memang juga merupakan satu hal yang umum digunakan, yaitu mengkombinasikan data-data pengamatan dari sistem geodesi satelit dan juga dari sistem-sistem terestris ya. Nah, ini misalnya untuk keperluan studi rotasi bumi dan variasinya, ini metode-metode geodesi satelit ini ya, yang satelit buatan. Dan kalau ini memang pengamatan bintang ya, menggunakan bintang, geodesi satelit juga. Nah, ini metode terestris ya, terrestrial gyroscope. Kemudian kalau untuk medan gaya berat bumi juga sama. Di sini adalah sistem-sistem satelit ya. Kemudian juga dibantu dengan sistem-sistem yang sifatnya terestris ataupun dengan kapal dan pesawat ya.
Nah, kemudian untuk kerangka referensi geodetik ya umumnya orang saat ini menggunakan sistem-sistem geodesi satelit lah ya, yang paling umum ya. Jadi semua data ini memang harus dikombinasikan, diintegrasikan. Jadi nanti kita yang bergerak dalam bidang geodesi ya harus lebih uh, kuat juga ya dalam pengolahan data, algoritma ya, bahkan juga dalam databasing ya, karena data-data yang terlibat ini banyak sekali ya dalam hal ini ya, apalagi sifatnya global. Nah, ini contoh-contoh parameter yang ditentukan oleh sistem geodesi satelit. Kalau yang ini yang utama-utamanya lah ya. Misalnya kalau satelit fotografi, satellite laser ranging, lunar laser ranging, VLBI, spacebound laser, GNSS, DORIS, umumnya dia menentukan posisi 3 dimensi, absolut maupun relatif, serta variasi spasial dan temporalnya. Juga bisa untuk menentukan parameter orientasi bumi dalam ruang, presesi nutasi, rotasi bumi, dan pergerakan kutub ya. Kemudian kalau satelit gradiometri dan satellite tracking ini ya, satellite to satellite tracking ini biasanya untuk penentuan gaya berat bumi ya, medan gaya berat dan juga geoid ya. Kemudian kalau satelit altimetri ini biasanya untuk mempelajari karakteristik muka laut, topografi muka laut, dan geoid wilayah lautan ya. Meskipun nanti juga bisa saja dengan ada parameter-parameter berikutnya yang bisa juga ditentukan ya. Biasa dengan perhitungan-perhitungan lebih lanjut lah. Dan kita lihat memang pemanfaatan geodesi satelit sekarang ini spektrumnya sangat luas lah ya. Dari segi akurasi itu bisa mili sampai meter. Misalnya ini ada grafik ya. Ini dari milimeter sampai meter dan kemudian skala waktu dari beberapa detik, maksudnya untuk aplikasi yang sifatnya real time sampai yang untuk beberapa tahun ya, resolusi temporalnya. Kemudian juga resolusi spasial dari lokal sampai global ya. Jadi memang sistem-sistem geodesi satelit sekarang ini pemanfaatannya luas sekali, baik yang untuk sifatnya ilmiah ya, precision geodesi, maupun yang sifatnya aplikatif ya, applied geodesi, atau kita katakan kadang-kadang ya survey mapping atau geomatik lah di sini ya. Jadi di sini ada mulai dari navigasi, car navigation, precision agriculture, autonomous navigation, terus sampai untuk keperluan juga studi-studi tektonik, ya, geodinamik, volcanic hazard, macam-macam ini ya. Tentunya ini contoh saja, bisa ditambah lagi di sini ya. Nantilah saudara semakin banyak nanti mengambil mata-mata kuliah di prodi geodesi geomatik akan menyadari bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa ditangani ya oleh bidang keilmuan geodesi dan geomatik. Jadi kalau di sini mungkin applied geodesi itu geomatik lah. Ini precision geodesi, geodesi yang sekarang secara keilmuan ya. Nah, itu penjelasan tentang geodesi dan geodesi satelit. Sebagaimana biasa, saudara punya tugas untuk diselesaikan untuk minggu ke depan ya. Jadi tugas kali ini, tugas kedua, saudara coba baca-baca terkait dengan sistem penentuan posisi dari astronomi geodesi, satellite laser ranging, lunar laser ranging, VLBI, dan GPS ya. Ini sistem-sistem penentuan posisi yang masih digunakan sampai saat ini untuk penentuan posisi. Nah, coba jelaskan secara singkat untuk setiap sistem, karakteristik umumnya apa, kemudian untuk menentukan posisi parameter yang diketahui apa,
Jadi misalnya kalau dalam astronomi geodesi yang diketahui itu adalah koordinat bintang dari katalog bintang, ya. Kemudian besaran yang diukur apa? Apakah sudut atau jarak, ya. Kemudian dari parameter yang diketahui dan data-data atau besaran yang diukur, cara mendapatkan posisi titik dari parameter dan data-data ukuran ini apa? Bagaimana ya cara mendapatkan posisinya? Jadi saudara jelaskan bisa dengan kata-kata, narasi, saudara gambar sketsa, gambar juga boleh. Kemudian saudara kalau ada rumus matematiknya saudara tulis lah gitu ya. Nah, nanti waktu penyelesaiannya ini biasa seminggu dan dikirimkan paling lambat hari Kamis lah ya, Kamis malam karena Jumat paginya kita ada kuliah ya. Jadi mungkin itu kira-kira kuliah untuk minggu ini ya. Jadi silakan dipelajari dengan baik dan dilaksanakan tugasnya dengan baik juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.